Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kita kali ini mau belajar untuk PTS yang kedua ya, PTS 2 atau semester 2 untuk IPA SMP kelas 8. Nah ini soalnya yang nggak susah ya, ini soalnya gampang-gampang. Jadi supaya kamu semua ya kayak pemanasan aja. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, pernyataan tentang konsep getaran yang benar adalah yang mana ya? Gerakan bolak-balik melalui titik keseimbangan selama 1 detik, bukan ya? Ini dia, yang ini nih. Gerakan bolak-balik yang terjadi atau gerakan bolak-balik melalui titik keseimbangan secara periodik atau secara teratur atau secara berkala. Berarti ketemunya jawabannya yang ini. Karena ini soalnya saya ambil dari salah satu koleksi kuisi saya, jadi nggak ada ABCD-nya ya, jadi tinggal dicentang aja. Pertanyaan yang kedua, gerakan menunjukkan seperempat getaran adalah seperempat getaran itu sebenarnya AB, BC, CB, BA, itu semua seperempat getaran. Kalau ABC setengah getaran, ABCB 3/4, ABCBA kembali ke asal, itu namanya adalah satu getaran. Kalau misalnya mulai dari B juga bisa, BC, B, AB satu getaran juga. Nah, jawaban dari soal kita tadi sudah dibahas ya, seperempat berarti A ke B saja. Berikutnya, jika jarak A sampai C, ya, ambil garis lurus saja, adalah 18 cm, maka amplitude adalah jarak dari titik keseimbangan ke simpangan yang paling besar. Berarti kita perlu bagi dua ya, ketemunya 9, karena amplitude itu ini atau ini. Ben membuat sebuah ayunan sederhana dan melakukan penghitungan frekuensi dan periode getaran. Nah, kalau kita pakai ayunan sederhana itu, yang efek itu sebenarnya adalah panjang tali yang utama. Kalau sudut simpangan, kalau misalnya sudut simpangannya di bawah 10 derajat atau kecil nggak ngefek. Massa juga nggak terlalu ngefek, bahkan sudut kecil massa itu pengaruhnya bisa dianggap nggak ada. Berarti satu-satunya yang ngaruh adalah yang panjang tali saja, karena semakin panjang tali periodenya makin besar. Kalau periodenya makin besar, frekuensinya makin kecil. Kalau panjang talinya pendek, maka periodenya atau bergetarnya kan lebih cepat ya. Itu berarti periodenya kecil. Kalau periodenya kecil, getarnya makin banyak. Itu berarti frekuensinya makin banyak. Oke, ada soal hitungan. Jika waktu yang diperlukan untuk menempuh ABCBA satu getaran ya, waktunya 0,5, maka frekuensinya adalah, kita bisa pakai rumus ini, F sama dengan jumlah getaran dibagi waktu, satu getaran dibagi 0,5, atas bawah kalikan 10, 10 dan 10, berarti 10 bagi 5, ketemunya adalah 2 Hz. Pertanyaan berikutnya, pernyataan tentang gelombang bunyi di bawah ini benar kecuali bunyi ya. Berarti bunyi itu pertama dia dapat lewat vakum, nggak bisa. Dia nggak bisa lewat ruang hampa karena dia butuh medium. Bentuknya rapatan renggangan tentu saja. Energi ya, semua gelombang itu dia membawa energi, membutuhkan medium, betul. Berarti yang salah yang A. Lanjut. Pernyataan yang benar tentang gelombang ya. Zat perantara gelombang elektromagnetik yang terbaik adalah zat padat. Ini salah nih, karena gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium. Contohnya adalah sinar matahari. Setiap gelombang mengantarkan energi dalam perambatannya. Ini pernyataan yang benar nih. Getaran memiliki cepat rambat gelombang. Bukan. Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jadi yang memiliki cepat rambat atau kecepatan bergerak itu hanyalah gelombang. Gelombang transversal tidak dapat merambat dalam ruang hampa. Bisa kok, karena cahaya itu selain transversal dia punya sifat elektromagnetik gitu. Jadi yang benar yang ini B. Bukan B kalau di fisik kayak gini. Ini A, B, C, pokoknya yang ini. Oke, gelombang mekanik adalah gelombang sebenarnya artinya gampang. Mekanik itu butuh medium dalam perambatannya. Jadi ini salah, ini ya. Medium itu apa? Ya udara, air, gas itu namanya medium. Merambat dengan kecepatan ini ciri-ciri gelombang elektromagnetik ya, cahaya ya. Hanya merambat dengan bukit dan lembah. Padahal gelombang mekanik itu suara juga masuk, berarti gelombang
Suara kan masuk longitudinal, gelombang permukaan air masuk gelombang transversal, tapi dua-duanya kan pakai medium, berarti kita masukin ke dalam gelombang mekanik. Jadi ini kalau transversal longitudinal itu dibedakan berdasarkan arah getar dan arah rambat, sedangkan mekanik sama elektromagnetik itu butuh medium apa enggak, gitu aja. Contoh dari gelombang longitudinal adalah gelombang longitudinal tuh ya sebenarnya intinya suara ya, mau bunyi mau nada ya, nada itu kan bunyi yang frekuensinya teratur, mau apa lagi, dentum itu bunyi yang frekuensinya sangat tinggi ya. Kemudian desah, bunyi yang frekuensinya tidak teratur ya, semua masuk bunyi semuanya itu. Kalau air bukan, cahaya dan gelombang radio ini gelombang elektromagnetik ya, yang mereka yang tidak butuh medium. Tolong dibedakan, gelombang radio itu tidak bisa didengar. Kalau suara radio itu bisa didengar, karena suara radio itu udah longitudinal ya. Berarti ini yang masuk, gema, dentum. Panjang gelombang air di atas adalah ini ada gabus terpisah dari puncak ke puncak. Nah, kalau kita ngomongin panjang gelombang, satu panjang gelombang itu sebenarnya adalah jarak dari puncak ke puncak ya, itu satu panjang gelombang, dasar ke dasar satu panjang gelombang. Tapi ini yang lebih jelas, satu bukit satu lembah itu satu panjang gelombang. Mau gambarnya sepanjang apapun, selama itu adalah gelombang yang sama, maka lambdanya atau satu lambda atau satu panjang gelombangnya itu ya sama gitu. Kan logikanya gimana sih Pak? Ya ini loh, ini kan puncak ke puncak. Ini kalau kamu potong, kamu pindahin ke sini, sama aja kan dengan satu lembah satu bukit gitu loh. Jadi itu kalau nggak mau susah ya gini, pokoknya satu lambda puncak ke puncak atau dasar ke dasar atau satu bukit satu lembah utuh gitu. Oke, lanjut. Oke, ini juga soal gelombangnya masih pemanasan ya, masih belum yang susah. Nah, harapannya sih ya kamu semangat gitu, karena sebenarnya kan nggak susah kalau kita mau coba ngerti aja. Masalahnya kan kadang kita mau mulai aja takut gitu, padahal nggak masalah ya. Kayak gini aja, ini modalnya baca grafik aja. Amplitudo itu ini loh, ini amplitudo, berarti jarak ini ke sini berapa ya, udah lihat aja, ini 0 sampai 20 ya pasti 20 gitu. Kemudian ini periode adalah waktu buat menempuh satu bukit atau lembah. Ini kebetulan udah waktu kan, dari sini ke sini udah ada ini 2, ini udah periodenya 2. Kalau ditanya frekuensi itu kebalikan dari periode. Kalau periodenya 2 second, frekuensinya setengah hertz gitu. Gampang ya. Bunyi dapat didengar oleh manusia jika frekuensinya, nah ini kita sebenarnya ditanya tentang frekuensi audiosonik. Audiosonik itu kan 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ya kita cek aja, ini kan ada yang Hz-Hzan, ini ada kilohertz ya, berarti 500.000 udah out of range ya. 2 getaran tiap detik, berarti frekuensinya 2 Hz ya, 2 per 1, 2 Hz. Yang ini nih cari ya, ini berarti 600.000 getaran tiap 60, coret-coret 10.000, ini masih masuk ya. Masih masuk audiosonik 10.000 Hz. Bisa didengar oleh manusia. Sumber bunyi itu semua yang bergetar. Semua yang bergetar, berarti yang D. Sebuah gelombang bunyi bergerak pada medium udara menempuh jarak 10-20 meter dalam waktu 6 second. Maka cepat rambat bunyi. Di sini tidak ada indikasi ada pemantulan bunyi ya. Berarti saya akan pakai rumus biasa aja bahwa kecepatan adalah jarak bagi waktu. 10-20 meter bagi 6 second. 5-10 bagi 3, 170 meter per second. Dan ini jauh dari nilai sebenarnya, ini bukan soal yang bagus ya gitu. Ini kayaknya soalnya bisa diperbaiki kalau dikatakan ini ada pantulan bunyi. Nah itu bakal ketemunya benar, ketemunya pasti masuk jawaban kuncinya di sini. 340. Oke, kita diminta ada berapa manfaat pemantulan gelombang yang ditunjukkan oleh pernyataan di atas. Maksudnya pernyataan pemantulan gelombang yang benar yang mana aja. Memperbaiki retak nggak bisa ya, karena bisanya cuma buat ngedeteksi langsung keluar. Prinsip stetoskop adalah alat yang dipakai untuk dokter untuk ngecek misalnya denyut nadi kita kurang kedengeran atau denyut detak jantung kita gitu. Atau juga kalau misalnya lagi batuk ya, dicek pakai stetoskop
bengek enggak gitu ya, ada dahak banyak atau sedikit. Kemudian ultrasonografi untuk melihat perkembangan janin, mendeteksi kerumunan ikan bisa. Berarti 3 ya. Iya, 3. Oke, seorang anak meniup peluit di antara dua tebing sehingga terdengar 2 kali suara pantulannya. Suara pantulan pertama ia dengar 0,5 second dan suara pantulan kedua ia dengar 0,5 second. Hati-hati di sini harus baca setelah pantulan pertama. Berarti artinya pantulan kedua itu total waktunya adalah pantulan pertama ditambah selisihnya. Jadi sebenarnya gini loh soalnya. Suara pantulan pertama ia dengar 0,5 second dan pantulan kedua adalah ini tambah ini 1 second setelah bunyi asli gitu loh maksudnya. Jadi waktunya yang pertama 0,5, yang kedua adalah 1. Apakah selalu yang kedua ini tambah ini? Ya enggak, lihat dulu ini kata-katanya ini. Kalau di sini setelah bunyi asli ya berarti nggak usah ditambah-tambahin repot kayak tadi. Nah, jarak 2 tebing bisa dicari dengan cara gampang kayak gini. Jarak 2 tebing adalah V kali T bagi 2. Nah, T-nya adalah gabungan dari T1 dan T2. Jadi yang didengar dari tebing 1 dan tebing 2. Ini catatannya adalah kamu atau orangnya ada di antara 2 tebing. Dan 2 tebingnya itu jaraknya berbeda. Jadi bukan dua tembok di depan orang, itu beda lagi ceritanya. Oke, sehingga 340 dari cepat lambat bunyi di udara. Ini waktu yang pertama, ini waktu yang kedua dihitung dari bunyi aslinya ya. Sehingga 170 ini bagiannya 170, ini adalah 1,5, 170 kali 1,5 adalah 255 meter. Oke. Kita disuruh membedakan bunyi pantul. Nah, bunyi pantul itu ada 3. Yang pertama adalah bunyi pantul yang perkuat bunyi asli. Contohnya ketika kamu mandi ya, kamu sambil nyanyi tuh ya. Kalau mandi nggak apa-apa sambil nyanyi, jangan waktu pup sambil nyanyi. Kalau kamu nyanyi di kamar mandi itu suaranya kelihatan terdengar nyaring ya, bagus gitu. Jenis yang kedua adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan sebagian bunyi asli, jadi bikin nggak jelas, itu adalah gaung. Yang ketiga adalah bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli selesai diucapkan atau selesai bunyi aslinya keluar gitu ya, itu adalah gema. Oke, dan jarak kalau misalnya bunyi pantul yang perkuat bunyi asli itu dekat banget, gema itu gaung itu agak jauh, sedangkan gema itu jauh ya. Berarti kita pilah-pilah ya, jarak dinding mantul cukup dekat. Kalau cukup dekat tuh berarti apa ini? Cukup dekat, bukan dekat sekali ya, cukup dekat. Gaung lah ya. Jarak dinding mantul jauh, wah ini gema. Bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli, bunyi penguatan tadi ya. Sebagian bunyi pantul terdengar bersamaan, jadi nggak jelas nih gaung. Bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli, ini gema. Kalau diminta ciri gaung berarti nomornya 1 dan 4 mestinya, nggak ada di pilihannya. Oke, never mind. Seorang anak menggunakan tabung setinggi 1,2 meter untuk percobaan resonansi. Percobaan resonansi itu gini loh, yang apa namanya? Nah, ada pipa isinya air, kemudian di bawahnya itu ada kerannya itu dibuka gitu, jadi airnya ngocor keluar. Nah, sementara air ngocor, di atasnya pipanya itu dikasih garpu tala sehingga nanti ada suara kedengaran dan tidak kedengaran ya, atau dibilang bunyi keras. Nah, bunyi kerasnya bisa sekali, bisa 2 kali. Lebih bisa kalau pipanya panjang banget, tapi kan di sini cuma 1,2 meter. Tabung tersebut isi penuh dengan air. Pada dasar tabung terdapat keran untuk membuang air. Anak itu menggetarkan sebuah garpu tala dan membuka keran air pada saat ketinggian air 30 cm. Ketinggian air ya, padahal yang efek itu sebenarnya adalah udara di atasnya itu loh. Bunyi keras untuk kedua kalinya, berarti resonansi kedua. Jika frekuensi garpu tala 275 Hz, maka cepat lambat bunyi di udara adalah. Oke, pertama kita hitung dulu panjang kolom udara. Panjang kolom udara itu berarti panjang tabung dikurangi ketinggian air ya. 1,2 meter kita kurangi dengan 0,3 meter. Ketemunya 0,9 meter. Nah, rumus resonansi kedua adalah 3/4 lambda adalah panjang kolom udara. Kalau resonansi pertama, panjang kolom udara sama dengan 1/4 lambda. Masukin angkanya. 0,9 meter sama dengan 3/4 lambda.
tinggal dipindah-pindah sedikit, 4-nya jadi perkalian, 3-nya dipindah ke bawah jadi kayak gini. 0,9 kali 4 per 3, 0,9 sama 3-nya dicoret ya. Jadi 0,3 kali 4, 1,2 meter. Itu baru lambdanya. Kita pakai rumus V sama lambda kali frekuensi. Jadi 1,2 meter dikalikan 275 Hz, ketemunya lah 330 meter per second. Berikutnya, bunyi dapat didengar manusia jika frekuensinya, ini pertanyaan ulang yang tadi ya. Ya keluar lagi, yaudahlah. Oke, saya keliru ini. Soal terakhir hari ini, sifat bayangan dibentuk cermin datar adalah apalah nih, maya, tegak, sama besar. Oke teman-teman, itu pembahasan dari persiapan PTS bagian 1. Nanti tunggu aja bagian keduanya, kita akan bahas biologinya ya. Oke, sampai di sini saja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.